utamanya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, sehingga dampaknya nanti yang akan paling banyak merasakan dampak positifnya adalah adik-adik murid semuanya gitu. Jadi sekali lagi nanti mungkin mohon dari Pak Adi maupun Pak Imam memberikan penguatan gitu ya, bahwa memang saat ini guru-guru pun akhirnya didorong untuk selain nanti bisa memanfaatkan konten-konten yang ada di ruang murid, di ruang pendidikan, tapi juga dapat memproduksi secara mandiri konten-konten yang bersifat game gitu ya, di mana memang saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi atau tools yang dapat digunakan secara gratis beberapa fiturnya gitu ya, dan jadi bisa meningkatkan juga skills Bapak Ibu semuanya dalam membuat secara mandiri konten-konten bahan ajar, sehingga pendekatan inovasi pembelajaran dengan menggunakan gamifikasi gitu ya bisa bisa lebih juga ditingkatkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin sebagai pembuka Pak Imron dan Pak Aning ya, selain ini selaras dengan kami di Kemendikbudristek bahwa saat ini berbagai inovasi pembelajaran yang lahir dari para guru semuanya menjadi harta yang berharga gitu ya, dan sekali lagi ini menjadi momen yang baik juga untuk dibagikan kepada rekan-rekan guru lain, sehingga mungkin bisa mendapatkan inspirasi dan juga penguatan. Itu Pak Herudin dan kami dari Bapeda, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Tuti. Selanjutnya Bapak Ibu, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Andi Rahmat Amin, ST MTRAP. Agak susah disebut ini gelarnya Pak Andi. Dengan hormat, disilakan. Ya, terima kasih Kanda, Pak Kapten kita Sulawesi Selatan. Ya. Pertama yang saya hormati, sama-sama kita banggakan, Bapak Insinyur Imran ST MT selaku Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pendidikan Mutu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak. Dan yang saya hormati Ibu Tuti Alawiyah MSc sebagai Kapokja Distribusi Platform Teknologi BLPT Kemendikbudristek, serta pemateri kita ada Ibu Surya Ningsi merupakan Duta Teknologi tahun 2021 dan kakanda kita Irwan Abdullah sebagai Duta Teknologi juga pada tahun 2017. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dapat berkumpul di dalam ruangan ini, dan tentunya di mana kita akan bicara terkait bagaimana pembelajaran itu dengan metode game based learning. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, saya lupa juga menyapa para bapak dan ibu guru yang menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Kami merasa bangga dan berterima kasih karena masih menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan mungkin di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu memberikan suatu inovasi bagaimana memberikan edukasi terkait pembelajaran teknologi apa yang menjadi kebutuhan di masa yang sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mungkin di era sekarang ini, di era teknologi, sehingga memang dalam berinteraksi di dalam suatu pembelajaran dengan siswa-siswa mungkin dibutuhkan adanya inovasi-inovasi yang baru. Seperti yang materi yang kita akan belajar bersama, yaitu game-based learning ini merupakan salah satu inovasi yang baik karena melihat mungkin kebutuhan di siswa-siswi kita yang mungkin sedikit merasa bosan ya kalau melakukan pembelajaran yang seperti kemarin-kemarin. Kita juga biasanya
memiliki keinginan yang baru dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini seperti adanya games-games, bagaimana siswa diharapkan untuk aktif dalam meningkatkan pembelajarannya, karena dengan adanya game based learning ini bukan hanya sekedar bermain dalam pembelajaran, tetapi juga mungkin merupakan strategi pembelajaran yang terstruktur. Karena kenapa menggunakan mungkin seperti unsur-unsur permainan itu dapat memperkuat pemahaman siswa kita di kelas guna meningkatkan mungkin daya ingat para siswa-siswi kita, sehingga dapat mendorong kolaborasi antara peserta didik dalam interaksi pembelajaran. Mungkin dengan melalui pendekatan pembelajaran ini kita tidak hanya menyampaikan terkait materi-materi yang akan kita sampaikan, tetapi juga kita memberikan pengalaman belajar bagi siswa kita yang menyenangkan, seperti dengan pembelajaran yang akan dapatkan sebentar baik yang learning ini. Jadi mungkin bentar pemateri akan memberikan bagaimana terkait game-based learning ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kita, menjadi pengalaman baru kita untuk diterapkan di sekolah untuk siswa-siswi kita. Jadi kami sangat menyambut baik kegiatan ini, karena ini mungkin merupakan kegiatan yang berseri, sehingga saya yakin dan kita memahami bagaimana nanti penerapan based learning ini di lingkungan sekolah kita masing-masing, sehingga kita dapat menciptakan suasana pembelajaran yang baru, yang lebih dinamis lagi ke depannya. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, mungkin sebentar akan disampaikan lagi apa yang menjadi pandangan dari Bapak Kepala BPPT kita. Mungkin saya tidak berlama-lama, sekian mungkin dari saya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlancar dengan baik, berjalan dengan baik. Kami harapkan Bapak dan Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Ya, mungkin itu dari saya, tidak perlu berlama-lama. Terima kasih atas kesempatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi Rahmat. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala BPPT Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mohon izin Pak Kepala untuk sekalian nanti untuk membuka kegiatan ini. Dengan hormat disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, dan tentunya salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 September ya, ditandai dengan beberapa teman-teman memakai baju korupri ya. Pak Irwan, Pak Herblin, terima kasih tetap mencintai simbol kebanggaan kita selaku ASN ya. Yang saya hormati teman-teman dari BLPT ya. Tadi ada Ibu Kapokja Distribusi Platform, Ibu Tuti Alawiyah. Yang saya hormati pula tadi ada Kepala Seksi PT IKP Sulsel, Pak Andi Rahmat Amin. Yang saya hormati pula moderator kita sekaligus kapten dari Sulawesi Selatan, Pak Hairudin, yang kemarin juga sudah kami minta untuk mengikuti pelatihan coding untuk PAUD. Yang kami hormati dua narasumber handal kita, Pak Irwan Abdullah dan juga Ibu Sureningsih yang sudah setia berbagi hal-hal menarik dalam rangka mengakselerasi proses digitalisasi pembelajaran untuk kemajuan anak didik kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya mengawali bahwa sudah ada juga Impres nomor 7 ya, tahun 2025, di mana ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mempercepat proses digitalisasi pembelajaran, memperkuat literasi numerasi, serta membuka ruang pengembangan kecerdasan buatan dan pembelajaran mendalam. Nah, di Impres ini ada teknologi yang didorong untuk digunakan,
yaitu Interactive Flat Panel. Mungkin sudah banyak melihat di media sosial, ada yang berita positif, ada juga yang berita yang menjadi tantangan kita ya. Silahkan nanti dilihat, dielaborasi mana yang relevan untuk kita di satuan pendidikan. Nah, ini harapannya adalah menjadi bridge, menjadi jembatan untuk kelas-kelas masa depan kita. Nah, apalagi jika dikaitkan dengan tema hari ini, yaitu kaitannya dengan GBL ya, Games Based Learning. Nah, ini menarik setelah melihat beberapa narasi yang di-share teman-teman. Kemarin ada Pak Alimka yang berbagi. Saya melihat ini adalah strategi menarik ya. Apalagi tadi Bu Awalia sudah menjelaskan bahwa PPTI bersama Pusdatin tentunya dengan platform Rumah Pendidikan itu juga sudah menyiapkan beberapa konten yang ada di ruang guru maupun ruang sekolah dan beberapa ruang yang lain disiapkan untuk mensupport kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, transformasi pendidikan ini tentu bukan lagi wacana. Kita sudah tune in, sudah built in di dalamnya ya. Sehingga suatu keniscayaan untuk kita semua mendukung, memahami, menerapkan, dan juga harapannya sudah bisa kita lihat hasilnya nanti. Nah, perkembangan teknologi digital saat ini tentu harusnya mulai mengubah ya cara berpikir kita. Paling sederhana kalau diorganize agenda, biasanya para kepala-kepala itu melis di papan atau di mana. Sekarang kita bisa menggunakan misalnya Google Calendar atau kalender yang lain yang kemudian bisa secara mobile ada di setiap kantong kita, tinggal sekretaris menambahkannya. Boleh jadi Google Calendar juga sudah boleh digunakan oleh teman-teman misalnya di pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, mindset berpikir ini yang kemudian harusnya mendorong anak-anak kita untuk mulai bergerak ke arah positif. Di PAUD sudah mulai diterapkan berpikir komputasi, mendampingi materi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang juga sangat relate dengan pembelajaran mendalam ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu hal-hal yang dilakukan seperti hari ini kita sama-sama melihat perkembangan sebagai alat bantu untuk kita nanti berinovasi agar pembelajaran nanti di kelas kita lebih interest, lebih menarik, lebih mantik untuk anak kita bergerak. Ini yang kemudian menjadi ucapan terima kasih kami di UPT seperti kami di BP Sulsel yang ternyata teman-teman secara progresif membangun iklim positif untuk kemudian teman-teman bertumbuh ke arah yang positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita paham bersama dan saya kemarin masih hadir langsung di Pusdatin, 21 Januari 2005 itu sudah launching ya, Bu Aulia ya, platform rumah pendidikan. Ini menjadi momentum menarik untuk kita agar kita kemudian bersama-sama bertransformasi, mengisi dan memanfaatkan rumah atau portal rumah pendidikan ini untuk kemudian menjadi sumber belajar bersama untuk kemudian nanti mendorong optimalisasi dalam hal kita mencapai proses belajar optimal. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, pendekatan yang akan dipelajari hari ini, game based learning ya, ini adalah salah satu bentuk untuk mengajak teman-teman guru mendesain learning activity dalam bentuk modul ajar atau RPP nantinya yang kemudian menggunakan game based sebagai ini model ya, bukan pendekatan ya. Model apa pendekatan nih? Dalam konteks pedagogik, ketika pendekatan itu dia lebih luas ya. Ketika model mungkin dia arahnya ke sintaksis. Nanti kita lihat seperti apa, apakah di pendekatan atau model atau keduanya. Nanti Pak Irwan dan narasumber lain menjelaskannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ujungnya sebenarnya model ini adalah mengasah kemampuan murid kita untuk sampai kepada 8 profil lulusan ya. Apa saja 8 profil, mulai dari beriman bertakwa, kewargaan, kesehatan, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan
kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif. Nah, 8 profil lulusan ini yang harusnya nanti tertrigger ketika model-model inovatif seperti game-based learning ini diterapkan. Kami insya Allah di BPP Sulsel akan terus mendukung dan berkomitmen untuk mendorong teman-teman yang progresif seperti ini. Insya Allah pada saatnya nanti ketika seluruh interactive flat panel itu sudah sampai, saya yakin teman-teman kapten, kopapten, dan komunitas belajar ID ini akan menjadi harapan terdepan kami untuk menjadi amplifikasi ya proses belajar yang ada. Pak Hairudin nanti cari waktu untuk share informasi yang sudah diperoleh kemarin bersama 4 atau 3 teman yang lain ya, berempat kemarin di Direktorat PAUD, untuk kemudian menjadi alat bantu dalam teman-teman memudahkan siswa kita untuk belajar sehingga mereka mencapai kemampuan optimumnya. Jadi tugas kita guru adalah memberikan ruang seluas-luasnya sehingga anak kita nanti belajar dan sampai pada ambang batas kemampuan optimumnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama membuka kegiatan pembelajaran dengan pendekatan GBL atau Games Based Learning, dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar digital penuh semangat. Cakep. Dengan pendekatan game, ilmu makin kuat. Cakep. Rumah pendidikan jadi sahabat. Cakep. Masa depan cerah, bukan sekedar niat. Terima kasih sudah hadir semua. Mudah-mudahan metode game ini menjadi alat bantu menarik ya. Saya tahunya game satu aja saya, Pak Hairudin. Siapa? Game sepak bola itu yang pakai stick. Baik, terima kasih. Sukses untuk semua dan selamat belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala BPPMP Provinsi Sulawesi Selatan, serta terima kasih banyak juga untuk Teh Tuti Alawiyah yang sudah menyempatkan, dan Pak Andi Rahmat. Jika ada kegiatan yang lain, kami persilakan untuk meninggalkan room, dan kalaupun misalnya ingin mendampingi kami untuk kegiatan 2 jam ke depan, dengan sangat hormat kami sangat mengharapkan juga. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuki materi inti, di mana teman kita atau Bapak Ibu Duta Teknologi dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Irwan Abdullah dan Ibu Suryaningsih, akan membagikan materi terkait dengan game based learning, di mana pada kali ini terfokuskan pada eksplorasi ruang murid dalam mendukung pembelajaran berbasis game. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Suryaningsih, Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus Kapten Belajar ID Kabupaten Bone. Untuk selebihnya mungkin beliau nanti yang akan memperkenalkan diri. Ibu Uya sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan Bu Surya. Waktu dan roomnya saya berikan ke Ibu Surya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Andi Rahmat yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Ibu Duta sekalian yang sudah membersamai hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir pada hari ini. Teristimewa tadi, ucapan terima kasih kepada Teh Tuti yang sudah memberikan support juga atas terselenggaranya webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, izin saya berbagi share screen. Jadi sesuai dengan kegiatan webinar kita, bahwa hari ini itu kita akan berbagi, kami dari Duta Teknologi Sulawesi Selatan akan berbagi tentang pembelajaran dengan game-based learning. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya berbicara tentang game-based learning itu sudah tidak asing ya.
namun seperti apa teknisnya dan bagaimana kita memanfaatkan model atau pendekatan ini dengan memanfaatkan ruang murid itu yang akan kami bagikan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita menyadari ya bahwa kalau ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas, kita itu biasanya seperti bermain game. Kita sering mendapatkan siswa-siswa kita itu mungkin aktif dengan gadgetnya. Nah, sebagai guru tentunya situasi-situasi seperti ini sebenarnya bisa memotivasi murid kita untuk belajar. Namun dari segi mana kita bisa memanfaatkan gadget tersebut dengan sebaik mungkin tanpa menyampingkan fokus pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, kami hadir di sini berbagi tentang pembelajaran dengan game-based learning. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Suryaningsih, akrab dipanggil dengan Ibu Uya. Saya Duta Teknologi di tahun 2021, sekaligus tadi sudah diperkenalkan sebagai Kokapten Belajar ID Kabupaten Bone. Dan beberapa kegiatan di komunitas-komunitas belajar lainnya dan berbagi praktik baik bersama teman-teman hebat yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan membahas seperti apa sih itu game-based learning ya. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kepala BBPMP bahwa apakah ini juga nanti akan menjadi suatu pendekatan atau akan menjadi model, nah itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, di sini ada game-based learning atau GBL itu suatu metode atau pendekatan pembelajaran di mana guru-guru atau pendidik itu bisa menggunakan permainan. Nah, jadi permainan ini yang akan didesain untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi bukan hanya aspek hiburannya saja, aspek permainannya saja, tetapi kita menggabungkan aspek edukasi dan hiburan. Tentu tujuannya adalah bagaimana membantu murid untuk memahami materi secara interaktif. Di samping itu kita melihat bahwa kondisi murid-murid kita yang mungkin memiliki motivasi rendah dengan game-based learning itu bisa membantu meningkatkan motivasi murid sekaligus mengaktifkan murid ketika dalam pembelajaran. Nah, di mana dampak dari GBL ini tentunya tidak hanya sebagai keterampilan psikonya saja, tetapi juga mampu mendorong keterampilan kognitif dan sosialnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada beberapa jenis games dalam pembelajaran dan tentunya saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang menggunakan apakah itu berbasis konvensional ataupun berbasis digital, itu bisa saja didesain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kita. Di sini ada puzzle dan teka-teki edukatif, kemudian ada jenisnya juga seperti simulasi dan permainan role play, ada game quiz dan trivia, game strategi dan manajemen, ataupun game berbasis augmented reality. Apa sih kaitannya dengan ruang murid? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita ingin memanfaatkan permainan, satu permainan dalam pembelajaran, Bapak Ibu nanti akan bisa menggunakan atau mengoptimalisasikan ruang murid, karena di dalam ruang murid itu nanti ada semacam permainan, apakah itu game edukasi ataukah game-game lain yang Bapak Ibu bisa manfaatkan langsung, terapkan langsung sesuai dengan materinya. Nah, ini juga nanti akan dipaparkan oleh partner saya, Pak Irwan. Oke, tadi Bapak Ibu, mengapa sih kita harus memilih game-based learning begitu ya? Nah, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita sudah uh, terapkan di dalam kelas, ternyata GBL ini memiliki banyak keuntungan. Itu memberikan dampak positif, di mana selain mendorong kreativitas dan inovasi, juga bisa membantu memperkuat pemahaman konsep, mengasah kemampuan pemecahan masalah, serta mempermudah evaluasi hasil belajar. Jadi Bapak Ibu tidak hanya harus menjelaskan secara secara tradisional, tetapi dengan menyelipkan permainan-permainan ke dalam pembelajaran, ini bisa bisa berdampak bagi pembelajaran kita yang tidak monoton, tetapi juga bisa menjadi suatu inovasi, di mana Bapak Ibu juga bisa menggunakan media-media di dalamnya untuk dijadikan sebagai media permainan. Namun memang perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai penerapannya nanti game-based learning ini menjadikan kita hanya fokusnya ke hiburan. Tujuan pembelajarannya itu tergeser karena permainan itu, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Kemudian, mengapa GBL ini itu bisa dijadikan sebagai poin
untuk apa ya, meningkatkan aspek sesuatu yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sendiri atau melihat berbagai apa praktik baik mungkin yang dibagikan oleh rekan-rekan guru yang lain. Karena dalam permainan ternyata di GBL itu tidak hanya menghibur, tetapi memberikan tantangan kepada siswa. Di samping itu ada feedback langsung di mana ketika anak-anak misalnya menyelesaikan suatu tantangan, mereka dapat poin kah atau mereka dapat feedback dalam bentuk narasi dan yang ini terus terang itu bisa memicu mereka untuk lebih termotivasi lagi untuk belajar. Rasa ingin tahunya lebih tinggi. Nah, dan otomatis kita bisa lihat ada perubahan dari murid-murid yang mungkin awalnya pasif ketika diterapkan dengan model atau pendekatan ini, nah itu murid-muridnya lebih aktif berpartisipasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya seperti apa sih pengembangan aspek kognitif melalui game? Nah, GBL itu membantu pengembangan kemampuan berpikir melalui misalnya melatih pemecahan masalah. Kemudian bisa meningkatkan daya ingat, mengasah kemampuan analisis, dan membantu pengambilan keputusan yang cepat. Mengapa di sini dikatakan bahwa bisa melatih pemecahan masalah? Karena kita tahu ya Bapak Ibu ketika anak-anak itu akan kita targetkan bahwa pemecahan masalah yang harus dicapai itu ada beberapa strategi, ada beberapa indikator. Jadi dimulai dari um, menganalisis atau mengidentifikasi masalah apa sih yang mereka harus selesaikan. Kemudian mereka harus menyusun rencana-rencana atau strategi penyelesaian masalah itu. Yang ketiga, anak-anak harus mengimplementasikan strateginya, lalu mengevaluasi dan merefleksikan hasilnya. Nah, tentu saja dia dari indikator-indikator ini melalui game based learning itu akan memacu anak-anak untuk tidak hanya belajarnya secara mandiri, tetapi juga secara kolaboratif seperti itu. Jadi otomatis anak-anak akan diajarkan strategi-strategi ya, mereka akan mempelajari strategi apa sih yang sesuai. Misalnya gagal di level 1, nah untuk bagaimana caranya bisa melakukan apa ya, perencanaan-perencanaan lain agar level tersebut bisa dituntaskan. Nah, ini yang bisa kita dapatkan nanti di ruang murid Bapak Ibu. Ketika game-based learning ini kita integrasikan dengan pemanfaatan di ruang murid. Nah, ini salah satu game-based learning yang kita terapkan di kelas, di mana ini tidak berbasis digital ya Bapak Ibu, kita hanya menggunakan sebuah bola kecil saja, di mana ketika anak-anak setelah dibuat dalam bentuk lingkaran besar di dalam kelas, itu ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan ketika kita melemparkan bolanya, mereka akan eh, berdiskusi, bertanya jawab, ataukah misalnya menceritakan sesuai dengan pertanyaan pemantik kita. Jadi itu akan salah satu bentuk games yang tidak melibatkan digital. Namun ini juga bisa dikembangkan ketika Bapak Ibu berinovasi selain menggunakan pendekatan dengan yang berbasis non digital itu bisa juga diintegrasikan dengan digital. Seperti itu Bapak Ibu dengan menggunakan berbagai model-model yang lain. Jadi di sini ada kerjasama tim, kemudian bagaimana anak-anak bisa berkomunikasi efektif, mengelola emosi saat menang atau kalah, dan ini yang paling sering terlihat, serta membangun rasa percaya diri. Karena terkadang meskipun dalam permainan kita menerapkan pembelajaran berbasis permainan, anak-anak pun ternyata punya rasa malu. Mereka masih enggan untuk berkata-kata karena seakan-akan apa yang mereka sampaikan itu kurang tepat. Nah, disinilah peran guru juga harus memfasilitasi bagaimana agar game-based learning ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, di sini kita mencoba model game-based learning itu yang berbasis teknologi, Bapak Ibu. Kalau di sini kita menggunakan Quizzes ya, ada platform digital dan mobile. Sebenarnya ada beberapa foto. Ini yang mewakili dulu adalah game based learning-nya berbasis Quizzes, Bapak Ibu. Ada juga yang menggunakan augmented reality ataupun game online yang menggunakan ruang murid. Kemarin kita sudah beberapa beberapa mencoba melakukan game based learning itu menggunakan ruang murid. Seperti itu Bapak Ibu. Cuman di dokumentasinya saya belum tampilkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini nih Bapak Ibu, prinsip desain game edukasi yang efektif. Jadi ini adalah salah satu game edukasi yang terdapat di aplikasi rumah pendidikan, khususnya di fitur ruang murid, di mana Bapak Ibu
pada saat kita mengajar, ini adalah bentuknya game edukasi. Kita membuatnya dengan judul makromolekul organik dengan teks itu petualangan kimia. Nah, di mana ketika Bapak Ibu ingin mendesain yang namanya games di dalam pembelajaran, Bapak Ibu harus menentukan bahwa tujuan pembelajarannya itu harus jelas. Jangan sampai kita menyusunnya kebanyakan permainan, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, namun tujuannya yang ingin dicapai kurang jelas. Jadi dalam game itu Bapak Ibu tidak mesti harus merancang banyak tujuan, meskipun hanya satu dua tujuan saja, namun itu memang sesuai dengan durasi waktunya dan indikator-indikator lain, saya yakin itu juga sudah bisa, apa ya, sudah bisa, mumpuni seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu perlu memperhatikan jenis-jenis games yang di dalamnya ketika Bapak Ibu memberikan tantangan, tentu saja kita tidak hanya berbasis, C1, C2, mengingat memahami, tetapi bagaimana anak-anak ini bisa mampu dan memiliki kemampuan bernalar, kemampuan berpikir tingkat tinggi, sampai nanti, apalagi namanya, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang meningkat, begitu Bapak Ibu ya. Karena kita sadari bahwa, bukan berarti kita mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran itu hanya sekedar model-model variatif saja, tetapi memang kita ingin bahwa tantangan di abad 21 di mana Forsi itu harus kita integrasikan ke dalam pembelajaran biar anak-anak itu punya bekal dari sejak dini untuk menghadapi tantangan begitu Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita desain di kelas dengan menggunakan game edukasi. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana sih membuat atau merancang pembelajarannya dengan model seperti ini? Nah, jadi Bapak Ibu kita tidak perlu sejauh itu ya, tapi kalaupun memang misalnya Bapak Ibu nanti tertarik, kita bisa bikin series berikutnya ya, seperti itu teman-teman ya. Namun untuk saat ini Bapak Ibu, kita bagaimana sih mengoptimalisasikan ruang murid, karena di dalam ruang murid itu meskipun baru launching misalnya baru baru ya, baru ini, sementara juga dalam proses pengembangan, tapi di dalamnya itu banyak fitur, banyak ya, Bapak Ibu bisa gunakan mulai dari video, dari artikel, sumber belajarnya sudah ada, dan konten-kontennya itu sudah bisa digunakan loh Bapak Ibu. Jadi, mungkin ada yang belum pernah membuka sama sekali, nanti boleh dipandu Pak Irwan mulai membukanya dari mana, kemudian pilihan-pilihan gamenya yang seperti apa, nah itu bisa Bapak, Ibu, coba seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ketika ingin mengimplementasikan, game based learning ada juga beberapa strategi. Yang pertama yaitu jangan lupa bahwa ini terintegrasi dengan kurikulum, ya. Kurikulum apapun yang digunakan, nah silakan Bapak Ibu game based learning itu menyesuaikan, seperti itu. Kemudian kita memilih gamenya itu bukan karena pilihan sesuka kita, tetapi, itu sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Bapak Ibu juga harus memberikan instruksi yang jelas, kemudian bisa memfasilitasi diskusi setelah bermain, dan jangan lupa ada evaluasi hasil belajar murid. Karena kita harapannya bahwa dengan mengintegrasikan, dengan melakukan strategi-strategi ini, itu memberikan kemudahan Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Nah, apa sih peran guru dalam game based learning ya? Nah, jadi apakah bisa kita sebagai guru juga ikut bermain? Mungkin seperti itu modelnya ya, Bapak Ibu. Apakah kita boleh bermain di dalamnya bersama dengan murid ataukah kita sebatas hanya memfasilitasi saja? Nah, di sini kita berikan perannya Bapak Ibu itu sebagai fasilitator dan motivator. Artinya Bapak Ibu hanya memfasilitasi sesuai dengan kurikulum itu bahwa murid itu kan tidak hanya belajar dari gurunya. Jadi murid itu bisa belajar dari berbagai sumber belajar. Nah, kita sebagai guru perannya adalah fasilitator dan kita bisa membantu anak-anak belajar dengan cara memilih dan menyesuaikan game, kemudian bisa membimbing mereka ketika proses bermain, ataukah menghubungkan game dengan materi, di samping memantau perkembangannya dan memberikan umpan balik. Karena biasanya kan anak-anak sementara bermain, itu mereka masih rasa penasarannya tinggi, rasa ingin tahunya banyak. Nah, di situ Bapak Ibu bisa memfasilitasi mereka, memberikan umpan balik yang membangun. Oke, Bapak Ibu. Nah, terlepas dari hal itu,
tentunya tidak penggunaan game based learning ini juga punya tantangan-tantangan tersendiri Bapak Ibu. Nah, apa sih kendala yang sering kita hadapi? Tentunya kalau berbicara game based learning berbasis digital itu adalah keterbatasan pada perangkat teknologi. Kemudian bisa jadi games-nya ada, teknologinya ada, kemudian sarana fasilitasnya ada, namun kemampuan gurunya untuk memfasilitasi yang kurang. Nah, jadi diperlukan adanya pelatihan untuk guru-guru. Kemudian ada resistensi murid terhadap metode baru, waktu pembelajaran mungkin yang terbatas Bapak Ibu jika tidak didesain dengan tepat, serta sulit mengukur pencapaian belajar jika Bapak Ibu tidak menyediakan rubrik yang jelas di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau ada tantangan berarti ada nih solusi untuk mengatasi tantangan GBL itu ya Bapak Ibu. Jadi contohnya Bapak Ibu tadi yang pertama ada tantangan nih, keterampilan gurunya yang kurang, berarti kita harus melakukan pelatihan guru secara berkala. Mungkin yang sementara jalan seperti, coding atau kecerdasan artifisial itu kan bisa juga menjadi, salah satu bagian dari game based learning itu sendiri. Kemudian di sekolah-sekolah yang mungkin, terbatas fasilitasnya bisa mengadakan perangkat yang memadai atau Bapak Ibunya sendiri, mulai dari Bapak Ibunya dulu. Kemudian kita mensosialisasikan bagaimana dan apa manfaat GBL itu ke murid. Kita mengatur waktu belajar fleksibel serta menggunakan instrumen evaluasi yang tepat. Jadi yang saya katakan bahwa ketika game based learning ini tidak didesain dengan tepat, Bapak Ibu bisa kehabisan waktu. Kemudian jika tidak disertai dengan rubrik atau instrumen yang tepat, nah bisa jadi ini hanya sekedar pembelajaran berbungkuskan permainan, tetapi tidak ada feedback, tidak ada hasil yang terlihat, begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada evaluasi. Jadi mengapa kita penting sih melakukan evaluasi pada game based learning itu? Karena Bapak Ibu kita tahu pada dasarnya fungsi evaluasi itu seperti apa ya. Nah, tentunya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif murid, sikapnya, psikonya seperti apa, kemudian kita ingin mengobservasi partisipasinya, dan kita ingin mengetahui apakah memang game based learning yang kita tawarkan ke murid ini efektif untuk mereka seperti itu. Ataukah hanya menggugurkan kewajiban kita di kelas supaya nuansanya terlihat berbeda. Nah, itu yang penting juga kita lakukan ketika melakukan evaluasi. Nah, studi kasus implementasi GBL di sekolah jadi banyak ya. Dari contoh-contoh penerapan GBL yang sukses seperti ini, Bapak Ibu, ada peningkatan nilai ujian, ada partisipasi aktif, ada kerjasama kelompok, motivasi belajarnya, ada peningkatan, ada feedback positif. Nah, ini juga beberapa game Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Ada banyak jenisnya, Bapak Ibu misalnya mau game belajar bahasa Jepang ada, pembelajaran bahasa, ada juga Brainly Tanya Jawab Edukasi, atau mungkin yang kenal dengan Minecraft Education, juga itu adalah game based learning ya Bapak Ibu, pembelajaran berbasis games, kemudian quizzes. Nah, tidak kalah pentingnya kita sebagai guru dan juga bertindak sebagai orang tua penting untuk memperkuat hasil GBL. Kenapa Bapak Ibu? Karena murid itu kan tidak hanya belajarnya di sekolah, tetapi belajarnya juga di rumah. Ada kemandirian. Nah, mungkin kemandirian ini yang penting kita kita dampingi anak-anak agar memantau mereka, memonitoring mereka belajarnya dari sekolah seperti apa, dan tindak lanjutnya itu bisa dilakukan di rumah bersama orang tua. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan belajar anak sekaligus memberikan motivasi untuk terus semangat belajar anak itu selalu ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh proses pengembangan konten game edukasi juga Bapak Ibu jadi banyak. Ada puzzle yang tadi kita sudah lakukan ya. Ada yang kita sudah contohkan puzzle. Kemudian ini juga bisa diintegrasikan dengan teknologi atau game-games yang lain. Yang penting Bapak Ibu dalam pembuatannya itu Bapak Ibu menganalisis dulu kok apa sih analisis kebutuhan pembelajarannya, mengapa harus ada games itu. Kalau misalnya tidak ada gamesnya, apakah tidak apa-apa, tidak mengurangi. Nah, itu yang penting kita lakukan dulu. Kemudian tadi mendesain konsepnya seperti apa, lalu kita membuat kontennya. Bapak Ibu boleh menguji coba secara terbatas dan secara luas.
dan silahkan dilakukan revisi jika memang pada saat implementasi uji coba itu ada keterbatasan atau masukan-masukan. Nah, jika memang sudah fix, nah ini kita bisa luncurkan dan pemantauan. Inilah yang dilakukan juga di ruang murid Bapak Ibu, itu banyak analisis kebutuhan konten-konten apa sih, seperti apa yang dibutuhkan oleh guru-guru, kemudian desainnya mau seperti apa, apakah yang mau modelnya video kah, mau modelnya game kah, atau model apa. Nah, kemudian konten-konten itu kemudian dikurasi, setelah itu dianggap sudah pas dan sudah layak untuk digunakan, itu kemudian di-launching Bapak Ibu dan diuji cobakan. Jika misalnya memang ada perubahan-perubahan atau ada perkembangan, nah itu bisa dikembangkan lagi lebih jauh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sambil menyimak webinar juga bisa melihat sambil melirik konten-konten yang ada di ruang murid. Nah, ini tadi yang kita sudah sampaikan bahwa game based learning itu banyak kelebihannya dibandingkan dengan metode tradisional karena dia lebih unggul dalam beberapa aspek Bapak Ibu. Ada interaktivitas yang tinggi, pembelajaran yang menyenangkan, adaptasi dengan gaya belajar yang berbeda, pembelajaran mandiri dan kolaboratif, serta bisa menggunakan teknologi yang modern. Oke, Bapak Ibu, meskipun mirip, sebenarnya ada perbedaan antara game based learning dengan e-learning ya. Nah, kalau GBL itu fokus pada gameplay edukatif, sementara e-learning itu lebih ke materi digital umum. Jadi mungkin ada yang bertanya, oh apa bedanya dengan e-learning seperti itu? Nah, GBL ini lebih interaktif dan menyenangkan, sementara e-learning itu memungkinkan fleksibilitas waktu. GBL memakai elemen kompetisi dan tantangan. Nah, kita lihat banyak jurnal-jurnal atau artikel yang sudah membahas tentang pengaruh game based learning pada hasil belajar murid, Bapak Ibu, baik yang ada di jurnal nasional maupun yang sudah terindeks Scopus, Bapak Ibu ya. Jadi banyak menunjukkan bahwa studi menggunakan GBL ini bisa meningkatkan pemahaman konsep, menurunkan tingkat kesalahan, mempercepat proses belajar, memperkuat ingatan jangka panjang, dan meningkatkan minat belajar. Dan masih banyak studi-studi lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek jurnal-jurnal isinya semuanya positif dan meskipun ada kelemahan itu masih bisa kita telusuri, kita riset, kita teliti begitu Bapak Ibu. Nah, masa depan game based learning kita lihat kok game based learning itu masih masih diperlukan seperti itu. Dan seperti apa contoh di masa depan permainan yang berbasis games. Nah, tadi kita bisa lihat Bapak Ibu, seorang anak kecil misalnya baru umur 3 tahun misalnya itu sudah mampu mengoperasikan komputer, bahkan sudah tertarik dengan laptop, gadgetnya. Nah, disinilah kesempatan kita itu mendesain games, mendesain pembelajaran berbasis games dengan mencoba menganalisis kebutuhan anak-anak usia sekian, misalnya sampai usia remaja, itu game seperti apa. Di sini kita bisa mengintegrasikan AI untuk personalisasi, kita bisa menggunakan VR ataupun AR secara lebih luas, dan tentunya ada game adaptif, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mau kembangkan juga dengan misalnya mengintegrasikan dengan konten lokal dan budaya, itu juga boleh. Nah, tips sukses menggunakan game based learning Bapak Ibu ya, karena tadi kita pembahasannya sudah ada tantangan, ada solusinya. Namun tips suksesnya itu agar GBL-nya berjalan optimal, Bapak Ibu boleh memilih gamenya sesuai materi, sesuaikan waktu bermainnya. Kita harus melibatkan seluruh murid agar lebih aktif. Kita bisa melakukan diskusi sebagai bagian dari refleksi setelah Bapak Ibu melakukan sesi games dan memberikan reward untuk motivasi. Reward di sini tuh tidak harus dalam bentuk hadiah berupa barang ya Bapak Ibu, tapi reward berupa pujian itu sudah masuk kategori untuk memotivasi. Termasuk misalnya ada tim yang kalah Bapak Ibu, nah bagaimana pintar-pintarnya kita memfasilitasi murid karena dalam games itu tentu ada yang menang, ada yang kalah, mungkin ada yang tidak bisa menyelesaikan misinya sampai dengan waktu. Nah, di situ kita perannya bagaimana sebagai motivator, Bapak Ibu. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa penting memberikan umpan balik kepada murid dalam game based learning karena itu sebagai bagian dari evaluasi, kemudian mengarahkan perbaikan strategi belajar, meningkatkan kepercayaan diri murid, memperkuat konsep dan bisa membantu guru dalam penilaian.
Bapak Ibu juga boleh ketika melakukan game based learning ini melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang lain ya. Nah, Bapak Ibu bisa tujuannya untuk meningkatkan kerjasama tim. Mungkin ada yang bilang kalau begitu apakah modelnya ke proyek based learning, larinya dari GBL ke PJBL seperti itu. Nah, nanti itu beda ya Bapak Ibu. Namun yang dimaksud adalah kolaborasi, kita tetap menggunakan yang namanya GBL, namun di dalamnya itu ada kolaborasi. Bapak Ibu apakah kolaborasinya antar murid, ataukah misalnya kolaborasi antar guru dan murid seperti itu. Jadi itu bisa Bapak Ibu. Nah, bahkan game based learning ini juga bisa untuk pendidikan inklusif, di mana murid dengan kebutuhan khusus itu bisa juga difasilitasi. Dan caranya ya Bapak Ibu menyesuaikan tingkat kesulitannya. Mungkin kita sadari untuk pendidikan inklusif itu agak berbeda ya Bapak Ibu. Jadi memang game-game kita yang kita pilihkan untuk mereka itu harus sesuai dengan karakteristiknya. Silakan gunakan multimedia yang variatif, kemudian mencoba bagaimana kita mengembangkan kemampuan sosial murid kita dan mempermudah akses belajarnya. Jangan sampai kita menyediakan memfasilitasi game-based learning ya, namun ini tidak efektif, tidak efisien Bapak Ibu. Mungkin dari penggunaan tombolnya itu sudah mereka tidak mudah, kemudian di dalamnya juga mungkin tingkat kesulitannya itu tidak secara bertahap. Nah, itu juga penting yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Nah, sebagai kesimpulan nih Bapak Ibu untuk game based learning bahwa GBL itu efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Bapak Ibu ketika menggunakan GBL juga bisa membantu mengembangkan kognitif dan sosial murid. Dan tentunya ini tidak hanya berjalan sendiri, tetapi perlu dukungan guru, teknologi, orang tua, dan kolaborasi rekan sejawat. Dan tantangannya bisa diatasi dengan solusi tepat, dengan memperhatikan tips-tipsnya tadi Bapak Ibu, dan kita yakin bahwa masa depan GBL itu sangat menjanjikan untuk dunia pendidikan ke depan. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan mudah-mudahan nanti di sesi sharing kita bisa saling berbagi, Bapak Ibu ya. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Herudin. Baik, terima kasih banyak Bu Suryaningsih sudah memaparkan materi terkait dengan game based learning dan sudah semakin jelas Bapak Ibu ya seperti apa sih game based learning itu. Nah, untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kita terkait dengan game based learning, ini ada Pak Irwan Abdullah akan sharing bagaimana mengaplikasikan game based learning ini dengan tentunya kita optimalisasi pemanfaatan ruang murid di ruang GTK, ruang pendidikan. Dengan hormat Pak Irwan, silakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Herudin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala BPNP Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati ya, Ibu Kapogja Distribusi Platform Teknologi DITP Pusdatin Kemendikbudrismen, ya, yang kami hormati Bapak Kasih Seksi TIK UPT PTKP Distrik Sulsel, ya, Bapak Andi Rahmat Amin ST NTRAP. Ya, mari kita panjatkan puji syukur kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta kesempatan kepada kita semua ya sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka seri webinar Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang telah menjadi suri tauladan buat kita semua. Nah, baik izin share Bapak Ibu.
Ya, memang Bapak Ibu sudah tampil. Ya, jadi pada Belum sesi kedua ini, belum tampil Pak Irwan. Kalau di ya, saya belum tampil. oh belum muncul ya? Ya. Sembilan. Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah muncul? Oke, aman. Merah Ya, ya. menyala. Nah, jadi ya. Nah, jadi pas sudah sesi kedua ini tentang webinar pembelajaran dengan game based learning. Ya, jadi pada sesi dua ini saya diberikan kesempatan untuk mengeksplor ruang murid, ya, rumah pendidikan. Pada ruang rumah pendidikan berkaitan dengan game based learning. Ya, jadi perkenalkan nama saya Irwan Abdullah, SPD MPD, saya adalah Duta Teknologi Kemendikbudrismen Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Ya, saya juga diamanahkan sebagai Ko-Kapten Belajar ID khusus untuk Kabupaten Pangkep. Ya, saya adalah salah seorang guru di SMA Negeri 13 Pangkep. Ya, jadi Bapak Ibu untuk eksplorasi kita mungkin bisa kita langsung ke rumah pendidikan. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan membuka. Ya, jadi kita sama-sama membuka tentang rumah pendidikan. Ya, jadi silahkan diakses di laman rumah.pendidikan.go.id. Jadi silahkan Bapak Ibu kita sama-sama membuka. Ya, bagaimana itu rumah pendidikan. Ya, apa saja yang ada di dalamnya. Ya, jadi silahkan dibuka Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu untuk linknya di rumah.pendidikan.go.id. Ya, jadi ini ya silahkan di sini kita bisa menjelajahi ruang di rumah pendidikan. Ya, jadi di sini ada 8 ruang. Ya, jadi di sini ada 8 ruang. Oh, ya. Sorry Bapak Ibu, kayak nggak muncul ya. Ya, jadi silahkan dibuka di Chrome, di lamannya adalah rumah pendidikan. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, rumah pendidikan. Jadi di sini kita bisa menjelajahi ruang di rumah pendidikan. Nah, di sini ada 8 secara keseluruhan, mulai dari ruang GTK, kemudian ruang murid, ada ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Ya, jadi ini rumah pendidikan ya dikhususkan untuk seluruh stakeholder yang ada di bidang pendidikan. Ya, jadi kalau kita ini seorang guru, Bapak Ibu, ya sering sekali menggunakan membuka di ruang GTK. Tapi untuk ini karena kita berkaitan dengan di siswa, nah jadi kita fokusnya ke ruang murid ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini silahkan diklik nanti ruang murid ya untuk melihat. Nah, jadi kita lihat di sini di ruang murid ada beberapa layanan yang tersedia. Ya, mulai dari sumber belajar. Ya, layanan pendidikan yang tersedia mulai sumber belajar, kemudian buku bacaan digital, ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya kemudian album lagu anak, latihan soal, rapor digital, ya riwayat pendidikan, kemudian akun pendidikan, sumber buku teks pembelajaran dan pendidikan jarak jauh. Jadi ini ada beberapa layanan pendidikan yang disediakan di ruang murid. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, karena kita berbicara tentang game based learning, ya, jadi kita fokus di sini di sumber belajar. Ya, jadi kita lihat layanan pendidikan yang pertama yaitu
sumber belajar. Ya, jadi di sumber belajar ini ya diberikan berbagai macam materi, ya, berbagai macam materi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sebagai media pembelajaran. Ya, jadi ini untuk mengakses ruang murid ini, sumber belajar khususnya sumber belajar ini kita harus memiliki jaringan internet yang stabil. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu, jika pertama kali kita membuka sumber belajar ini, ya, jadi di sini kita diminta untuk memilih kelas berapa, materi kelas berapa yang kita cari atau yang kita akan gunakan dalam pembelajaran kita. Ya, jadi di sini kita lihat apa yang akan kita dapatkan di sini. Yang pertama itu ada ribuan materi yang akan terus bertambah. Nah, jadi ini Bapak Ibu tadi ini rumah pendidikan ini masih sementara dikembangkan oleh Pusdatin. Ya, kemudian di sini ada nanti proses belajar yang lebih variatif. Ya, kemudian belajar praktis dari mana saja. Ya, jadi ini untuk pertama kali Bapak Ibu silahkan memilih nanti di sini kelas berapa materi yang akan kita ajarkan. Nah, misalkan saya memilih di sini saya mengajar di kelas 11. Ya, jadi silahkan klik mulai eksplorasi. Ya, jadi ini mulai eksplorasi di sini sudah ada tadi sesuai dengan kelas yang kita pilih. Ya, jadi ini kelas 11 SMA, SMK umum kelas 11. Nah, jadi ini Bapak Ibu kalau memang kita salah pilih tadi, ini masih bisa diganti ya Bapak Ibu. Ya, silahkan diklik kembali untuk mengganti kelasnya kalau memang kita salah pilih tadi. Atau mau melihat materi-materi untuk di kelas yang lain. Ya, jadi kalau ini sudah terbuka Bapak Ibu, ternyata di sini untuk SMA, SMK umum ya kelas 11 ini ada beberapa media yang diberikan. Yang pertama ada game edukasi, kemudian ada lab maya, kemudian ada video interaktif. Ya, tapi tadi ini kita fokusnya adalah pada games ya, pada game edukasi Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan kita klik ini, game edukasi. Nah, jadi di sini nanti akan ditampilkan game edukasi yang sudah disematkan di ruang murid ini. Ya, untuk jenjang SMA, SMK kelas 11. Nah, jadi tinggal kita cari ya Bapak Ibu ini sudah dibagi kategori-kategorinya. Ya, mapelnya ada. Ya, kalau kita lihat di sini, 12 ini ada sekitar 77 materi yang tersedia ya Bapak Ibu. Ada 77 materi yang tersedia untuk seluruh mata pelajaran di kelas 11. Dan insya Allah nanti ini akan terus bertambah ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat misalkan kita menghususkan ke mata pelajaran kita. Ya, jadi misalkan kalau saya mau pilih saya ambil matematika. Nah, kita lihat apakah bagaimana bentuk game edukasinya. Oh ya, ternyata di matematika khusus untuk SMA, SMK kelas 11 itu ada satu materi tentang game edukasi, yaitu transformasi geometri refleksi. Jadi silahkan diklik Bapak Ibu. Kalau kita sudah dapatkan, ya jadi ini kita lihat tampilannya, ya dokumen sedang dimuat. Ya, kami membutuhkan waktu untuk memuat dokumen dengan ukuran besar. Mohon tunggu sebentar. Pastikan koneksi internet stabil dan lancar agar dokumen bisa kita akses dengan baik. Ya, ini. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Transformasi refleksi matematika tingkat lanjut. Ini materi untuk matematika tingkat lanjut khusus kelas 11. Nah, berarti kalau kita melihat ini, ya, jadi ini tombol ada dua arah ini Bapak Ibu untuk full screen-nya ya Bapak Ibu. Kalau kita menampilkan secara utuh di layar kita, ya, jadi ini kita klik, ya, jadi dia akan tampil utuh, ya, full dalam satu layar. Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu pada saat ini kan sementara proses pembagian IFP interaktif flat panel. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPMP, ya mudah-mudahan semua sekolah bisa menerima secepatnya. Nah, itu sangat membantu kita, khususnya untuk ini game edukasi. Ya, jadi bisa interaktif siswa kita itu
bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini untuk materi matematika. Nah, jadi ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, kita ambil untuk mata pelajaran matematika di kelas 11 tentang transformasi refleksi. Nah, jadi kita lihat untuk di sini ini ada petualangan. Ya, jadi kita meminta siswa kita untuk melakukan petualangan dalam mempelajari materi transformasi dan refleksi. Harapannya bahwa setelah finish nanti di terakhir, maka siswa kita sudah mampu, sudah bisa memahami tentang transformasi dan refleksi. Ya, jadi bisa kita coba Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya klik ini yang pertama, jadi dia mulai dari sini. Ya, yang lain ini masih terkunci ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita mulai yang pertama ini yang warna orange. Ya, di sini dia adalah awal dulu pertemuan awalnya pengenalan awalnya, materi pendahuluannya, ya transformasi refleksi, matematika kita lanjut kelas 11. Ya, jadi ini siswa kita bisa klik sehingga ditampilkan tujuan pembelajarannya apa. Ya, kemudian ada referensinya. Ya. Nah, kemudian ada pengembang. Ya, kalau sudah kita buka ini, maka nanti itu akan berpindah. Ini sudah ada tanda bintang ya Bapak Ibu. Nah, tadi ini tadi Ibu Suryaningsih sudah menyampaikan, kita harus sebagai fasilitator dalam pembelajaran kita, ya kita memberikan motivasi kepada siswa kita untuk menyelesaikan pengalaman perjalanan ini. Ya, jadi kita lihat ini tadi yang pertama sudah, kemudian yang kedua, ya kita klik, ini sudah masuk. Ya, transformasi geometri. Nah, kita lihat, kita mau apakan ini, ya. Jadi ini adalah drag and drop. Nah, berarti kita memasangkan. Nah, jadi kita memasangkan, memasangkan ini ada jawabannya di sebelah, yang mana dimaksud dengan refleksi, dilatasi, rotasi, dan translasi. Ya, jadi ini ya kita tarik drag and drop ya. Jadi ini ya. Ya, ini tidak akan masuk Bapak Ibu, dia akan kembali kalau dia tidak tepat ya di kotak yang disediakan. Ya, jadi ini siswa kita ini bisa bermain untuk memasangkan drag and drop. Ya, jadi kalau sudah terisi semua, ya silahkan minta kepada siswa untuk cek kebenaran jawabannya. Ya, jadi kita lihat, oh ya, berarti ini sudah benar semua, 4 dari 4. Ya, berarti jawaban siswa itu sudah benar. Ya, kemudian kalau sudah itu untuk lanjut di level kedua, ini baru level pertama ya Bapak Ibu. Nah, level kedua, lanjut lagi, ini sudah terbuka kuncinya. Ya, jadi ini masih sama tadi, kita saja yang sesuai. Ya, ini saya belum saya masukkannya Bapak Ibu. Ya, ya misalkan ini kalau kita tarik, ya, ya, ya jadi kita track semua di sini yang mana jawaban yang benar. Ya, jadi kita minta ke siswa kita, ya, jadi dia bermain di sini memasangkan. Ya, kalau sudah, ya silahkan klik kembali cek ya Bapak Ibu. Wah, ternyata di sini ada beberapa yang salah. Ya, jadi di sini kalau dia mau mengulang kembali, di sini ada retry untuk mengulang kembali. Ya, kemudian di sini ada show solution. Ya, jadi dia ada solusi yang muncul nanti. Ya, jadi di sini siswa kita bisa melihat yang mana. Tapi kalau dia masih penasaran, ya silahkan jangan dulu klik solusinya. Ya, klik ulangi dulu kembali. Ya, kalau memang sudah ini klik solution ini sudah ada jawaban yang benar. Ya, yang mana yang benar. Setelah itu klik continue kembali untuk lanjut. Ya. Ya, ini sudah masuk pada refleksi. Ya. Jadi ini tentang materinya ada. Ya, jadinya hanya contohnya Bapak Ibu, salah satu contoh. Ya, ini sudah masuk pada level 3. Ya, lanjut lagi di level 4. Ini memasang, ya ini Nah, level 4 ini ya kita mau memasangkan. Ya, kita mencari yang mana yang
sesuai. Jadi ini biasanya mencari yang sesuai, ya. Ini kayaknya nggak lama mencari. Oh ya, kalau dia tidak selesai maka ini tidak bisa lanjut ya Bapak Ibu. Nah, berarti siswa kita diminta untuk melanjutkan. Ya, ini yang diminta pasangannya. Ya, jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu harus selesaikan terlebih dahulu ya supaya kita bisa lanjut ke level berikutnya. Ya, kemudian kalau ini sampai finish ya Bapak Ibu, ya ini kita minta siswa kita untuk menyelesaikan sampai finish. Ya. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai Bapak Ibu, ya jadi ini siswa itu bisa mengklik kembali untuk kembali ke layar awalnya. Ya, jadi ini kita lihat baru sampai di level 4. Ya, ini belum selesai sampai akhir. Ya, jadi ini siswa kita diminta. Nah, begitu juga untuk yang lainnya ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau mencari yang lain ada, silahkan. Ya, mau di SMP, misalkan kalau SMP kelas 8, ya mulai eksplorasi kembali. Ya, di sini ada game edukasi. Ya, jadi ya ini sekali struktur dan fungsi sel khusus biologi ini. Ya, jadi kalau kita lihat, kita buka ya sama tadi. Ya, ini struktur kita bisa mulai materi MIPA. Ya, jadi ini silahkan dieksplorasi ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk game edukasi atau materi-materi yang ada pada ruang murid ini sudah diakurasi ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini sudah disesuaikan. Ya, sudah disesuaikan dengan materinya semua. Ya, jadi dia sudah diakurasi oleh tim. Ya, jadi tidak langsung jadi materinya jadi langsung diupload akan muncul di ruang murid itu tidak. Tapi harus diakurasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk eksplorasi selanjutnya Bapak Ibu silahkan. Ya, jadi ini hanya sebagai pengenalan awal dulu ya bagaimana tentang ruang murid yang ada pada rumah pendidikan. Ya, di mana selama ini yang kita gunakan itu hanya fokusnya pada ruang GTK. Ya, jadi Bapak Ibu kalau membuka ruang GTK nanti mungkin bisa mengintip-intip juga di ruang murid. Ya, kemudian ini ya Bapak Ibu, kalau memang kita sudah mendapatkan materi kita, ini misalkan ini yang mau diajarkan ke siswa, ya struktur dan fungsi sel. Nah, ini Bapak Ibu, linknya itu bisa kita bagikan. Ini ada klik bagikan. Ya, jadi klik bagikan, ini bisa kita salin. Ya, ini salin. Ya, kemudian kita kirim ke siswa kita, ya melalui apakah grup WhatsApp atau atau di Google Classroom, ya atau platform-platform yang lain yang kita gunakan. Ya, jadi silahkan dikirimkan linknya supaya siswa bisa langsung mengakses materi kita. Ya, jadi mungkin juga nantinya bisa kita masukkan ke dalam modul ajar kita. Ya, linknya itu bisa kita masukkan ke dalam modul ajar kita. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, jadi harapan kami Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh tentang ruang murid. Ya, khususnya untuk sumber belajar. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Irwan, ternyata di ruang GTK itu tidak hanya sekedar kita bisa mengakses ruang di rumah pendidikan, tidak hanya bisa mengakses ruang GTK, biasanya memang pada umumnya kita sebagai guru kebanyakan mengakses ruang GTK-nya untuk apakah itu dalam hal pembuatan penyelesaian kinerja ya, pengelolaan kinerja, atau mungkin mengecek-ngecek proses seleksi kepala sekolah dan sebagainya. Nah, ternyata ada banyak sekali menu-menu lain yang salah satunya adalah ruang murid yang bisa membantu kita mengeksplorasi pembelajaran berbasis game. Dan tentunya bisa juga
kita manfaatkan untuk pembelajaran di dalam kelas. Dan tentu Bapak Ibu ini tidak hanya sekedar menyajikan materi ya untuk digunakan, tapi ini juga bisa permainan-permainan atau game-game yang ada di ruang murid itu bisa menjadi motivasi kita, menjadi dasar kita, menjadi sumber ide kita untuk mengkreasikan juga game-game buatan kita sendiri. Baik Bapak Ibu, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Suryaningsih, mulai dari materi teori-teori tentang game based learning, kemudian ditambahkan oleh Pak Irwan tentang bagaimana sih model-model game based learning atau model-model permainan edukatif yang ada di ruang murid. Silakan Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jika mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin dipertegas atau mungkin ini ingin ditanyakan, silakan kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya pertama. Mungkin nanti kita lihat waktu apakah masih bisa ditambahkan. Baik, sudah ada yang raise hand, nanti mungkin disampaikan Bapak Ibu nama dan asal sekolah serta asal daerahnya. Silakan Ibu Wulandari. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Wulandari dari Sekolah SMK Energi dan Pertambangan Kota Palopo. Jadi pertanyaan saya Pak, untuk kepada pemateri yang kedua, saya sedikit mengangkat kasus misalnya kita di sebuah kelas Pak, misalnya kita belajar bahasa Inggris, kemudian guru menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, untuk menguji pemahaman kosakata siswa terlihat yang cukup sangat antusias, tapi ada beberapa siswa selalu kalah dan tentunya berdampak pada psikologisnya. Misalnya tampak kecewa. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana guru itu bisa memastikan semua siswa itu tetap termotivasi, termasuk yang sering kalah, dan juga apakah memang perlu ada sistem reward untuk semua peserta, bukan hanya pemenangnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Wulandari. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Kita sekalian kumpulkan 3 penanya. Sepertinya belum ada Pak Irwan, mungkin nanti sambil menjelaskan Bapak Ibu bisa langsung raise hand ya. Saya coba berikan kesempatan bagi yang masih ada ingin ditanyakan. Untuk itu kita lanjutkan dulu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wulandari. Mungkin nanti diawali oleh Pak Irwan dan bisa ditambahkan oleh Ibu Suryaningsih terkait dengan pembelajaran berbasis game ini. Bagaimana dengan anak-anak yang selalu atau sering kalah pada permainan-permainan tertentu? Apakah bagaimana memberikan motivasi ini kepada semua siswa kalau misalnya ada yang selalu kalah. Seperti itu Pak Irwan, mungkin bisa dibantu untuk memberikan penjelasan. Oke, terima kasih Ibu Wulandari. Ya, jadi berkaitan tadi dengan motivasi siswa ya, Pak, pada saat permainan games. Ya, jadi ini memang kalau kita untuk games ya, terutama di Kahoot ini kan muncul siapa yang memperoleh nilai tertinggi. Ya, jadi mungkin yang memperoleh nilai tertinggi ini mungkin semangatnya semakin membara ya untuk game-game selanjutnya. Nah, tapi untuk bagaimana dengan siswa-siswa yang tidak pernah atau jarang untuk naik podium, ya. Nah, jadi mungkin tadi disampaikan kalau untuk pemberian reward, ya, jadi kita usahakan memang kan jelas untuk yang naik podium biasanya kita langsung berikan reward. Nah, tapi saran kami di sini bahwa untuk pemberian reward itu kita usahakan secara menyeluruh ya Bu. Ya, secara menyeluruh. Ya, jadi bukan hanya kita fokus pada yang sudah yang naik podium, yang yang memiliki peringkat-peringkat atas, ya, tapi kita juga memberikan yang pada peringkat-peringkat terbawah, yaitu berupa motivasi. Ya, motivasi, kemudian kita berikan reward juga tentang kegigihannya siswa kita itu dalam menjawab soal. Ya, jadi kita berikan reward seperti itu. Kita atas kegigihannya dalam menyelesaikan soal itu. Ya, jadi kita tidak fokus pada yang naik podium saja. Nah, tapi kalau bisa kita memberikan secara keseluruhan. Ya, meskipun itu hanya dalam sebuah kata-kata motivasi.
Iya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Suryaningsih. Iya, Iya, ya silakan lanjut Bu Surya. izin saya lanjut, Pak Kapten. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Irwan itu betul. Saya sependapat ya, Pak. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, bahwa bagaimana sih kita mengkondisikan atau memastikan bahwa semua siswa itu sudah termotivasi ketika menggunakan GBL ini. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke konsepnya bahwa ketika kita menerapkan GBL dalam permainan itu kan artinya kita ingin mengaktifkan keterlibatan siswa secara menyeluruh. Nah, tentunya jalannya tadi yang kita sudah paparkan bahwa ketika GBL ini diimplementasikan, Bapak Ibu itu perlu merancangnya secara inklusif, kemudian ada adaptif, bermakna. Nah, agar semua siswa dengan latar belakang, gaya belajarnya ataupun tingkat kemampuannya yang berbeda itu bisa merasa termotivasi, Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan, sebagaimana tadi yang kita jelaskan ya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu bisa mendesain gamenya, misalnya menggunakan cerita-cerita lokal kah, budaya, atau isu-isu yang relevan, atau menggunakan Kahoot tadi. Nah, namun di dalamnya itu ada makna Bapak Ibu, ada makna. Yang kedua ada integrasi teori motivasi. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain gamenya itu dengan menyisipkan atau mengintegrasikan teori motivasi ya, agar memang ketika permainannya selesai, ini bukan hanya si pemenang saja yang mendapatkan reward dalam bentuk pujian, tetapi yang tidak dapat 3 terbaik misalnya itu tetap merasa mereka sudah berkontribusi dalam permainan tersebut. Nah, jelas bahwa dalam GBL itu ada diferensiasi dan aksesibilitasnya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang misalnya ketika menggunakan GBL melalui Kahoot, berikan umpan balik dan penguatan positif, eh, di mana tadi peran kita juga sebagai motivator ya. Artinya kita harus menstabilkan emosi anak didik kita supaya yang merasa kalah itu tetap tetap bangga begitu meskipun mereka tidak mendapatkan hasil sesuai. Nah, kita bisa menggunakan narasi seperti ini Bapak Ibu. Misalnya, oh eh, saya ingat kalau di kuis itu kan tidak hanya yang 3 terbaik ya, tetapi ada yang misalnya yang tercepat, yang mengumpulkan poin yang terbanyak. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata misalnya, oh kamu sangat teliti tadi, kita panggilnya apa sih? Misalnya Ananda sudah sangat keren tadi. Nah, sisa menambahkan apalagi usaha misalnya lebih teliti, lebih apalagi ya, misalnya menggunakan strategi baru. Nah, itu kita bisa berikan ke murid. Jadi yang kita berikan motivasi atau reward itu bukan hanya kepada yang menang saja, tetapi bagi yang kalah pun itu kita tetap tumbuhkan grow mindset-nya begitu ya. Bapak Ibu bisa mengambil cerita-cerita dari para ahli juga bahwa ketika misalnya Marie Curie ya, mungkin Bapak ada yang pernah dengar itu Marie Curie pernah gagal dalam eksperimen, tetapi justru karena kegagalannya itu dia bisa berhasil dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memberikan kalimat-kalimat narasi sesuai dengan kondisinya, dan itu tujuannya untuk memotivasi. Jadi kita bisa memastikan. Yang kedua tambahannya Bapak Ibu, gunakan rubrik yang sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita menerapkan GBL, kita tidak hanya menerapkan permainannya saja, tetapi bagaimana kemudian ini betul-betul digunakan karena ada tujuan yang ingin kita capai, dan GBL itu sebagai bagian dari strategi kita untuk mencapai tujuan itu. Jadi silahkan menggunakan rubriknya agar kita punya feedbacknya, punya hasil evaluasi perkembangan yang bisa kita baca dari data-data tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Kapten. Izin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Uya. Baik, selanjutnya mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Wulandari. Bagaimana Ibu? Mungkin ada tanggapan atau seperti apa? Halo Ibu. Ya, Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, tentu sangat membantu saya. Terima kasih banyak Ibu, Pak, atas jawabannya.
Baik, terima kasih Bu Wulan. Ya, Pak. Selanjutnya kita lanjut ke penanya berikutnya, ada yang resen, Pak Rizal dari Bone ya, atau Rizal Bone namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Heru, Pak Irwan, dan Ibu Sureningsih telah memberikan kesempatan. Namun sebelumnya saya mohon maaf Ibu, Pak Heru, karena saya bukan dari Kemdikbud. saya dari Kementerian Agama, Pak Heru. Tadi kemarin ada link masuk di grup, akhirnya saya mencoba bergabung. Tapi asal saya dari Bone, Ibu Sureningsih. Kebetulan instansi dari MTSN Wajo. Tadi sebenarnya pertanyaan sama dengan Ibu Ulan terkait dengan pemberian reward. Kenapa? Karena akhir-akhir ini saya melihat di kondisi di dalam kelas itu terkadang pakai Kahoot, Wordwall, kemudian anak-anak merasa bosan dengan ada sedikit kejenuhan dalam hal itu, mungkin karena dalam pembagian kelompok atau mungkin hari ini dia tidak menang, besok lagi tidak menang, akhirnya ada sedikit kejenuhan. Dan mungkin tadi sudah disampaikan tips bagaimana untuk mengatasi masalah itu di dalam kelas yang disampaikan oleh Ibu Sureningsih. Kemudian saya berbalik arah untuk pertanyaan kepada Bapak materi dan Ibu untuk hari ini. Saya ingin ini Bu, terkait dengan untuk basic GBL ya, Games Basic Learning. Mungkin ada kira-kira ada tidak semacam aplikasi begitu Ibu, ketika anak-anak misalnya dalam bentuk isai ya, kan seperti Wordwall atau Kahoot itu kan dalam bentuk pilihan ganda. Mungkin ada semacam aplikasi atau semacam apa dari game rumah pendidikan ini untuk menyamakan pendapat ketika anak menjawab presentasi untuk menyamakan pendapat dari game itu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Rizal. Sekalian Bu Uya, Pak Irwan ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar, nanti sekalian dijawab. Izin bertanya, sejauh saya memahami, penerapan games dalam pembelajaran itu untuk evaluasi atau penilaian. Yang mau saya tanyakan adalah model GBL yang bisa diterapkan untuk menjelaskan materi khususnya mapel kimia. Terima kasih. Ini dari Bu Suharni Ahmad. Silakan, siapa dulu ini yang mau menjawab? Ibu ya dulu mungkin ya, sekalian mumpung masih tampilin mukanya Bu ya. Silakan Bu ya. Ya, Pak Kapten. Jadi makasih banyak Pak Rizal sudah bergabung dalam webinar ya. Jadi salah satu tipe yang mau belajar sepanjang hayat begitu Pak ya, meskipun bukan di bawah Kemendikbud, Kemendikdasmen, tetapi tetap bersemangat. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa pertanyaannya Pak. Tadi yang pertama sudah terjawab ya, ketika kita mau menerapkan GBL, sudah ada tips dan triknya. Dan yang saya garis bawahi mengenai reward Pak ya, izin apakah sudah betul? Kemudian aplikasi-aplikasi apa sih yang kita bisa gunakan ketika menggunakan GBL ini. Nah, namanya juga game based learning, Pak. Tadi kita sudah contohkan ya. Kita kondisikan dengan keadaan kita, apakah memang di sekolah misalnya mendukung dengan sarana prasarana ataukah tidak. Nah, Bapak Ibu, Pak Risnal bisa menggunakan game based learning itu apakah yang berbasis non digital ataukah melibatkan teknologi. Kalau tadi dengan konvensional, Bapak Ibu bisa menggunakan puzzle kah ataukah game-games yang didesain tadi seperti misalnya yang saya lakukan itu membentuk anak-anak dibentuk lingkaran besar. Kemudian jika menggunakan teknologi, sekolahnya mendukung dengan sarana itu, Bapak Ibu kan banyak aplikasi nih. Saya tidak akan mengatakan bahwa aplikasi X ini yang paling bagus nih. Aplikasi ini sangat terbatas. Nah, kenapa? Karena semua aplikasi itu, apapun yang kita gunakan, dia punya kelebihan dan kekurangan, Pak. Nah, jadi jangan berhenti untuk mencoba terus aplikasi-aplikasi tersebut dan kondisikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai aplikasinya keren, tetapi itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kita sangat dibatasi dengan sarana, dibatasi dengan waktu. Kemudian ternyata hanya modus permainannya saja yang banyak tanpa memperhatikan poin-poin materi yang akan kita sampaikan. Nah,
Kalau ditanya aplikasi apa sih Bu ya yang biasa Bu ya pakai seperti itu ya. Nah, yang paling sekarang ini yang paling saya gunakan ke murid itu adalah aplikasi Ruang Murid, Pak. Saya nyambung dengan pertanyaan yang di apa kolom chat. Kalau materi khususnya mapel kimia, saya menggunakan materi game edukasi. Karena saya mengajar di kelas 11-12, jadi saya mengkondisikan saat ini saya menggunakan game edukasi, judulnya itu Misi Rahasia Atom. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjelajahi ruang murid. Kalau yang menanyakan apa contohnya mapel kimia, silahkan nanti Bapak Ibu masuk ke ruang murid, terus pilih kelas 11. Di sana ada sumber belajar, game edukasi. Klik saja ikatan kimia, nanti akan muncul gamenya yang judulnya Misi Rahasia Atom. Nah, itu. Di situ langsung apa sih pembuatnya adalah Direktorat SMA Bapak Ibu ya. Karena saat ini untuk kurasi di ruang murid itu apa ya eh, tidak sepenuhnya adalah dari pembuatnya, jadi diserahkan ke direktorat seperti itu, kecuali dengan kemitraan. Aplikasinya banyak. Bapak mau pakai Quizzes, itu juga berbasis games. Bapak tadi mau pakai Kahoot, Warwol, mungkin anak-anaknya sudah bosan pakai ini. Nah, eh, Bapak harus berinovasi di dalam. Jangan sampai model ketika digunakan Kahoot, mungkin kelompoknya itu terus. Didesainnya mungkin 6 kelompok, setelah materi dikasih ini. Nah, coba diintegrasikan dengan beberapa games lain seperti itu, atau misalnya dengan model-model yang lain. Karena kita sebagai guru kan tentunya mempelajari, oh ternyata ketika saya menggunakan aplikasi ini, oke, yang pertama aman. Nah, sekarang materi yang kedua, saya pakai aplikasi ini ternyata anak-anak sudah bosan karena mereka sudah tahu perjalanannya seperti ini, seperti ini. Misalnya kalau kita mungkin pakai Quizzes, mungkin mulai dari materi 1 sampai materi akhir Bapak terus pakai Quizzes. Nah, mungkin anak-anak bilang Quizzes lagi. Sebenarnya bukan salah dari Quizzesnya, tapi dari kitanya bagaimana mendesain itu, media itu terintegrasi ke materi kita dengan sesuatu yang variatif. Jadi kita sebagai guru telah difasilitasi banyak fitur di ruang murid juga ada, di aplikasi yang berbayar atau yang non berbayar itu juga banyak. Nah, sisa kita bagaimana merancang GBL itu terintegrasi media apa, aplikasi apa. Nah, disitulah kuncinya Pak, seperti itu. Jadi saya tidak akan menyarankan Pak pakai aplikasi ini ya, seperti itu. Tapi sebagai apa ya, di Kemendikdasmen itu sudah meluncurkan ruang murid, saya merekomendasikan seperti saya merekomendasikan untuk ruang murid boleh dicoba karena di sana sudah banyak fitur-fitur yang sangat sesuai dan bisa mendorong pembelajaran kita itu lebih variatif lagi, Pak. Di samping ruang murid, silakan Bapak Ibu mengintegrasikan juga dengan aplikasi lain, itu boleh. Kalau mau pakai di Google banyak, di Google Classroom juga itu sudah ada ya, di Quizzes juga ada, kemudian di Microsoft penggunaan Minecraft itu juga ada. Jadi banyak Pak, kalau masalah-masalah aplikasi yang berbasis permainan itu sangat banyak. Dan silahkan dicoba satu-satu, mau diterapkan dengan model apa, silahkan dicobakan, dan itu sangat sangat memungkinkan bagi kita sebagai guru. Dan saya yakin di balik usaha-usaha itu akan ditemukan sesuatu yang luar biasa. Yang saya katakan tadi adalah suatu inovasi. Mungkin begitu dari saya Pak Kapten. Mungkin ada tambahan dari Pak Irwan. Ya, silakan Pak Irwan. Terima kasih banyak Bu ya atas jawabannya. Silakan Pak Irwan. Ya, baik Pak Rizal. Nah, jadi ini untuk aplikasi game based learning, ya ini tadi sudah disampaikan tadi sama Pak Rizal untuk yang semacam Quizzes, Kahoot. Ya, ini kan tidak ada yang berbasis esai, Pak. Nah, sebenarnya untuk yang berbasis esai sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan ya, Pak. Itu kalau kita search di Google itu banyak sekali ya, Pak. Mungkin kalau kita lihat di sosial media juga sudah banyak yang mengambil konten-konten ya tentang bagaimana penggunaan aplikasi dalam yang soal-soal SI. Ya, mungkin yang bisa kami sarankan di sini itu ada biasa kami gunakan itu ada Mentimeter bisa, kemudian ada Wakelet, ya itu juga bisa kami gunakan, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain ya yang ada di Google juga banyak ya Pak, yang bisa kita melakukan kolaborasi dengan siswa. Ya, tapi untuk lebih ini mungkin bisa dieksplor Pak. Meskipun dari Kemenak ya Pak, ini rumah pendidikan itu bisa dieksplor Pak, khususnya untuk ruang murid.
Ya, karena itu kita tidak perlu login, Pak. Ya, kita tidak perlu login. Ya, kecuali kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu harus login menggunakan akun belajar ID. Tapi khusus untuk ruang murid ini, sumber belajar itu tidak perlu ya Pak. Ya, bisa langsung digunakan. Ya, silahkan dieksplor sesuai dengan tingkatannya dan mata pelajarannya. Ya, begitu juga untuk Ibu Suwarni Ahmad. Ya, jadi silahkan Ibu dieksplor ini rumah pendidikan. Ya, kalau kita mau mencari game based learning, yang mana materi kita yang cocok. Di situ sudah banyak materi-materi tentang mata pelajaran kimia. Ya, jadi silahkan dieksplor rumah pendidikan. Ya, kemudian bisa nanti difilter berdasarkan mata pelajarannya, Bu. Ya, khusus untuk mata pelajaran kimia. Ya, mungkin hanya itu Pak Hairudin. Ya, saya kembalikan ke Pak Hairudin. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Ya, jadi benar Bapak Ibu ya, bahwa memang kalau kita bicara terkait dengan based learning, jangan pada akhirnya yang muaranya pada hasil. Tapi bagaimana kita mengadakan atau mengupayakan pembelajaran berbasis game itu di dalam kelas, tapi dengan sasaran adalah proses. Nah, kalau Bapak Ibu memanfaatkan ruang game-game yang ada di ruang murid, itu hampir semua model-model game yang ada di ruang murid itu orientasinya pada proses, bukan pada hasil. Nah, pada dasarnya nanti Bapak Ibu kalau menggunakan menggunakan seperti aplikasi-aplikasi quizzes, Kahoot dan sebagainya, itu memang lebih sering digunakan untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau mau berbasis kalau mau fokusnya pada hasil, Bapak Ibu bisa mengeksplor game-game yang ada di ruang murid. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Pak Irwan. Bagaimana Pak Rizal sama Ibu Suwarni Ahmad? Oh, Ibu Suwarni Ahmad sudah aman. Pak, saya kembalikan dulu ke Pak Rizal. Alhamdulillah Pak Heru, terima kasih Ibu Uya, Pak Irwan telah memberi ruang untuk hari ini bisa bergabung di Kemendikbud. Terima kasih banyak Ibu, Pak Irwan, Pak Heru. Siap, terima kasih banyak juga Pak Rizal sudah gabung di kegiatan kami. Baik, Bapak Ibu, saya informasikan bahwa link absensi sudah saya share di kolom chat. Mohon segera untuk mengisi absensi karena nanti untuk pembuatan sertifikat webinar ini akan dibuat berdasarkan link absensi yang ada. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya nanti ada yang merasa mengikuti kegiatan tapi tidak memiliki absensi dan tidak mendapatkan sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu, link absensi sudah saya kirim di kolom chat. Bagaimana Pak Ibu Suryaningsih sama Pak Irwan, ini sudah tidak ada yang raise hand, mungkin ada penguatan terakhir yang bisa disampaikan oleh Ibu Uya dan Pak Irwan. Silakan. Silakan Bu Surya dulu. Ladies first Pak Irwan. Saya masih di pin ya. Ya, di pin terus lah ini. Baik, Bapak Ibu, jadi sebagai penguatan ya dari kegiatan kita pada hari ini, saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk terus berinovasi, jangan takut mencoba, karena di luar sana banyak yang ditawarkan kepada kita, namun itu bukan berarti sesuatu yang paten, namun bagaimana kita menyesuaikan diri dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kehadiran game-based learning ini hanya menjadi satu alternatif model pendekatan atau metode strategi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jangan berhenti di hanya satu model saja, Bapak Ibu. Silahkan ini dieksplor dengan mengintegrasikan media ataupun apa saja. Dan hari ini karena kita membahasnya ruang murid, kami berharap bahwa kehadiran ruang murid ini menjadi salah satu fitur dari rumah pendidikan yang bisa membantu Bapak Ibu untuk selalu belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, khususnya bagaimana menumbuhkan kemampuan dan keterampilan Forsi untuk anak-anak murid kita. Jangan berhenti ya Bapak Ibu untuk mencoba mengeksplorasi terus ruang murid. Semakin penasaran Bapak Ibu, saya yakin semakin banyak karya-karya yang akan lahir untuk murid-murid kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irwan. Oh ya, baik. Untuk kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus mengeksplor ruang murid ya pada rumah pendidikan. Ya, jadi kami berharap di sini untuk Bapak Ibu sekalian materi-materi ada game yang ada pada rumah pendidikan khususnya pada ruang murid ini bukan hanya kita sebagai pengguna, tapi mungkin nanti ini Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai referensi ya untuk membuat sendiri game-games ya yang bisa kita gunakan di kelas Bapak Ibu ya sesuai dengan perkembangan siswa kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, jadi mungkin itu bisa dijadikan sebagai referensi ya Bapak Ibu ya untuk membuat games yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Ya, mungkin cukup sekian Pak Hairudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua mengoptimalkan pemanfaatan ruang murid. Jadi bukan hanya sekedar digunakan, tapi bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu membuat sendiri karya game-game sesuai dengan mata pelajaran yang diampu masing-masing. Karena saat ini memang di ruang murid itu masih tertutup ya untuk menjadi kontributor, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti itu bisa dibuka aksesnya secara umum. Bapak Ibu juga yang punya kreativitas, yang punya karya-karya bisa juga menjadi kontributor di ruang murid nanti ke depannya. Jadi silakan Bapak Ibu, mari kita sama-sama mewujudkan transformasi digital melalui pembelajaran, salah satunya dengan model game based learning ini. Saya rasa apa yang kita proses kita hari ini mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kembali bahwa link absensi saya sudah share di kolom chat, silakan Bapak Ibu mengisinya. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini kita ada grup WA, yang belum masuk bisa nanti diinformasikan atau bisa masuk melalui informasi yang kami share. Jangan tinggalkan grup dulu karena masih ada seri-seri webinar berikutnya yang akan kami lakukan di minggu-minggu ke depannya. Jadi Bapak Ibu silakan tetap stay di grup WA agar mempermudah Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ke pasar berliterasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana kalau foto bersama? Boleh. Silakan Ya, Bapak Ibu. Dokumentasi Bu ya. Silakan. Saya lepas dulu pinnya supaya ramai. Silakan Bapak Ibu yang sempat mengaktifkan kamera boleh. Sempat membuka kameranya boleh. Silakan dibuka kameranya, kita ambil dokumentasi, mungkin nanti bisa dibantu untuk share di grup. Satu, dua. Gimana Bu ya? Sudah ambil sendiri? Tunggu Pak. Saya salah kayaknya ini di laptop ya. Saya yang tertutup sebagian. Saya sudah ambil Bapak Ibu, yang bisa saya ambil nanti saya kirim di grup. Silakan Bapak Ibu yang punya tampilan lebih bagus juga boleh bantu untuk screenshot. Baik, Bapak Ibu silakan untuk mengisi link presensi dan sudah bisa juga meninggalkan room ini saat sudah mengisi absensi. Terima kasih, sampai ketemu di webinar series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak Ibu. Iya Pak. Mantap.
Eh, iya. Ted, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang masih ada di room, di layar saya, di desktop laptop saya, Bapak Ibu tidak muncul chat, jadi saya tidak bisa lihat link absennya. Baik Bu, Mana ya? izin kami kirimkan kembali Bu ya. Ada di grup. Oh, ada di grup. Oke, makasih banyak Pak. Oke, makasih banyak. Di grup webinar teknologi ada Bu.